Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balkomster, apa kabar? Tentu luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini berjumpa lagi bersama saya di episode ke-33 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di episode kali ini ya. Yang mana podcast kali ini dikatakan sangat spesial. Ya, sangat spesial karena kita sudah kedatangan bintang tamu yang masih muda. Ya, bintang tamu yang masih muda dan alhamdulillah beliau sudah lebih dulu yang menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, kita akan berbagi inspirasi dan juga motivasi juga bersama beliau. Penasaran? Tahan dulu. Ya, di sini sebelum kalian menonton video ini lebih jauh, jangan lupa berikan dukungan terhadap channel kami dengan cara memberikan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Palkomtek Batu Raja di kesempatan kali ini. Mungkin di sini teman-teman supaya bisa lebih kenal lagi, saya persilakan kepada Mas Taufik untuk bisa berkenalan lebih dekat bersama Pak Komster. Boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Atialu, asal Batu Raja. Pekerjaan alhamdulillah sekarang jadi wira swasta, berdagang di Pasar Baru, berjualan pakaian muslim. Oke, berjualan pakaian muslim di toko apa? Nama toko AA Muslim. AA Muslim. Di mana ya di Pasar Barunya? Pasar Baru dekat depan Bakso Sukawati. Oh, Bakso Sukawati, ya tahu. Oke, jadi beliau merupakan wirausaha ya yang jualan baju di toko AA Muslim ya. AA Muslim. Nah, baik, di sini mohon maaf mau tanya Mas Taufik, usianya udah berapa? Alhamdulillah sekarang usia 30 tahun. Oh, 30 tahun ya. Kita hampir sama kali ya. Hampir sama. Iya, alhamdulillah teman-teman, Mas Taufik sudah kembali lagi ke Indonesia, sudah bisa lagi berkumpul bersama keluarga dan semoga semua yang sudah dilakukan di sana yaitu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ternyata Masnya ini masih muda. Masih 30 tahun. Dan akhir-akhir ini fenomena haji muda itu sempat viral ya. Pernah dengar ya? Mungkin. Soalnya selama saya ada di situ, banyak yang lebih muda daripada saya sebenarnya. Oh gitu ya? Ada yang 22 tahun, ada yang 19 tahun. Oke. Tapi kemungkinan mereka yang umur 19 tahun itu menggantikan orang tuanya ketika berhaji. Misal kedua orang tuanya salah satunya udah meninggal, jadi menggantikan ibu atau bapaknya untuk menjalankan ibadah haji. Oh, seperti itu. Iya. Tapi sebelumnya Mas Taufik berapa lama menunggu haji itu? Kan setahu saya kalau untuk haji itu kan harus menunggu beberapa tahun dulu gitu kan, tergantung dengan kloter mungkin atau apa. Kira-kira kalau Mas Taufik berapa lama? Alhamdulillah ketika itu setelah tamat SMA ya, saya mendaftar. Ketika itu boleh cerita sedikit ya? Boleh. Jadi ketika sebelum mendaftar itu Bapak nelpon. Bapak nelpon ketika itu baru masuk kuliah. Alhamdulillah saat itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Ditelepon Bapak, "Nak, mau nggak daftar haji?" Ya, saya dengan optimis saya, ya maulah daftar haji. Berapa tahun nunggu? 10 tahun katanya. Saat itu 2012. Bismillah, insya Allah mau. Karena jarak 10 tahun itu kan jauh. Dan belum tentu saat itu mikirnya
nyampe nggak kan umurnya 10 tahun ke depan. Nah, saat itu baru mendaftar. Alhamdulillah saat itu kami mendaftar. Saya ada 4 saudara. Alhamdulillah 4-empatnya mendaftar. Masya Allah. Ya. Jadi sejak tahun 2012, 10 tahun. Berarti kalau sekarang 2024, 12 tahun dong? Iya, dipotong COVID karena ada kendala COVID. Benar-benar dipotong COVID. Nah, jadi setelah di tahun 2012 itu Mas Taufik sudah mulai memantapkan niat gitu ya untuk mulai mendaftarkan diri menjadi jamaah haji atas inisiatif dari orang tuanya, Bapak. Oke. Nah, di sini berarti lika-likunya juga pasti besar dong. Gimana kalau itu bisa di-share, mungkin diceritain? Yang pastinya lika-liku masalah umur ya. Soalnya kan karena jarak haji itu kan 10 tahun. Karena mikirnya saat itu nyampe nggak umur kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah panggil ketika di tahun ini 2024 Allah panggil, Allah mantapkan diri kami untuk berhaji di 2024. Jadi ketika mau daftar, mau sudah dinyatakan berangkat di 2024, sempat shock, seakan-akan nggak yakin kayak gitu, nggak yakin karena cepet bener ya 10 tahun kayak itu, malah ditambah lagi COVID 2 tahun, kayak nggak cepet kayak waktu itu jalannya itu kayak cepet waktu itu. Jadi ketika sudah dipanggil untuk haji sempat shock, bisa nggak ya menjalankan haji ini, karena untuk haji reguler ini beda dengan haji-haji lainnya kayak haji plus, haji furoda, itu nggak selama haji reguler. Walaupun nunggunya lama, tapi haji reguler ini lama juga di situ, selama 40 hari. Belum dihitung dengan perginya sama pulangnya. Oke. Berarti kemarin haji berlima. Alhamdulillah kami itu berhaji ketika itu kan saya posisi masih bujang ya daftar itu. Jadi jadi 4 saudara, 1 sudah berkeluarga, jadi kakak ipar ikut daftar berlima, ada sepupu sama istri, sama ada bibi sama suaminya. Jadi kami itu di total ada orang 12 yang daftar. Orang 12, satu keluarga. Kecuali ibu dan bapak kandung. Karena ibu bapak terakhir haji 2013. Berarti udah pernah haji duluan. Oke. Orang tuanya udah pernah haji duluan gitu ya. Terus memberikan kesempatan untuk anak-anaknya berhaji. Oke. Katanya banyak ujian yang hadir dalam masa-masa menunggu ibadah haji. Ya, banyak ujian katanya kayak gitu. Mas Taufik sendiri mungkin ngalami nggak hal yang kayak gitu? Kalau ujian itu pasti ya, namanya hidup, mau itu haji, mau itu ibadah-ibadah yang lain atau aktivitas, pasti ada ujian, baik itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, pasti itu ada ujiannya. Tapi untuk haji ini alhamdulillah, walaupun ada ujian, ini kan kita ibadah ya, di sana itu kan ibadah untuk menghadap Allah ya, karena kan di situ kan ketika kami bertalbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, berarti kan kami itu seakan-akan Allah panggil kami untuk ke situ, berarti seakan-akan Allah itu emang memantaskan kami untuk mampu untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima. Kalaupun ada ujian, itu biasa, namanya hidup kan pasti ada ujian, ada lika-liku, ada ini, karena ketika kami nyampe di Mekah itu perjalanan jauh, antara hotel ke Masjidil Haram itu ada sekitar 1 kilo kalau nggak salah. Ada sekitar 1 kilo, dan cuaca di sana saat sekarang pun hampir 50 derajat. Jadi ketika siang itu jangankan siang, subuh itu bisa hampir 33 subuh itu belum ada matahari. Nah, kalau sudah zuhur itu bisa sampai 46, 47, 44. Cuaca di Saudi ya, khusus Saudi. Tinggi sekali. Nah, jadi
artinya harus ada banyak persiapan dulu gitu ya. Nyatanya di Indonesia sendiri mungkin dari segi cuacanya kan ya mungkin masih katakanlah masih normal kayak gitu ya. Langsung berpindah ke Arab misalkan. Wah, dengan cuaca yang sangat tinggi tentu harus ada persiapan-persiapannya. Nah, ini akan saya kaitkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pada saat mendapatkan kabar di tahun 2024, keluarga Mas Taufik dapat kabar, oh mau diberangkatkan haji kayak gitu. Itu sekiranya persiapan detail apa saja yang perlu disiapin dari segi fisik dan mental kayak gitu? Ya alhamdulillah selama sebelum haji ya kan ada manasik, ada pembekalan lah untuk jamaah haji Indonesia khususnya yang reguler, karena kan itu tadi kami haji reguler itu 40 hari di situ, jadi banyak persiapan kayak dari obat-obatan, makanan, fisik segala macam, karena kan kalau dihitung-hitung perjalanan itu selama di situ bisa berkilo-kilo perjalanan di situ. Ya pergi aja 1 kilo berarti pulang 2 kilo. Oh iya, benar. Belum perjalanan yang lain. Karena cuaca panas di situ beda cuaca panasnya di Indonesia. Kalau cuaca panas di situ, kami berapa hari di situ udah batuk, udah radang, udah meriang karena apa? Ekstrimnya cuaca. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan panas tapi enggak nyakitin kayak gitu. Bisa Maksudnya, dirasain gitu ya? Dirasain, paling keringetan kayak gitu. Kalau panas di Saudi itu pernah bilang sama temen, kok nggak bau ya pakaian kita. Oh gitu. Rupanya panas di Saudi itu selama di situ nggak bau pakaian ini. 2 hari pun nggak bau selama di situ. Tapi panas. Bahkan di situ walaupun cuacanya 44, 45, jarang keringat itu keluar. Bisa gitu ya? Jarang keringat itu keluar. Tapi itu tadi yang diserang bagian sini, tenggorokan, meriang, penyakit kebanyakan jamaah haji itu mau umroh mau haji di cuaca panas itu kebanyakan batuk, pilek, sudah itu meriang, segala macam lah, kayak gitu. Oke, jadi berarti pada saat menunaikan ibadah itu ya sambil merasakan apa tadi gangguan tadi ya, makanya diperlukan obat-obat. Oh itu pasti ada dokternya berarti ya? Ada dokter. Ada dokter, bukan kita sendiri yang menyediakan gitu? Bukan. Jadi setiap kloter itu ada kloter, ada dokter, ada perawat yang membimbing selama 40 hari haji di situ. Jadi kalau ada keluhan kan ada grup kloter. Alhamdulillah kami itu di kloter 12 gelombang kedua. Nah di situ kalau ada keluhan jamaah boleh langsung dibicarakan di situ, dok, atau Pak kloter ini ada yang sakit, tolong dijenguk. Nanti datang dokter. Karena di hotel tempat kami istirahat, tempat kami menginap itu, setiap kloter itu nanti dokternya ada piket. Jadi ganti-gantian dokter itu. Tapi kalau seandainya dokter enggak lagi piket, boleh langsung WA, dok ini ada keluhan ini, nanti insya Allah dokter datang. Kendala dari jamaah haji itu sendiri. Oke. Nah jadi ternyata ada medisnya teman-teman. Ada medisnya. Nah sebelum kita bercerita lebih jauh Mas Taufik di sini tentang ini ya, tentang perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci, ada nggak kira-kira rutinitas dari Mas Taufik yang setiap hari dilakukan yang berhubungan dengan ibadah ini ya? Siapa tahu dari teman-teman ya pasti ada kan aktivitas harian yang wajib, itu pasti ada. Tapi ada nggak satu kegiatan yang khusus gitu kan, yang biasanya tidak orang lakukan di setiap harinya, bisa dikatakan kebiasaan lah gitu. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman. Ada nggak kira-kira? Jadi selama di situ, kalau untuk aktivitas haji atau aktivitas ibadah sebenarnya hampir sama, Mas ya, hampir sama. Mungkin kan ketika sampai di Mekah itu kan ada namanya umroh wajib, umroh ketika sampai. Nah di situ diwajibkan setiap jamaah harus umroh. Nah makanya kami ketika di Palembang itu langsung memakai ihram. Ketika
perjalanan sampai di atasnya Nom langsung ngambil niat labbaik Allahumma umroh. Berarti itu sudah ambil niat dan itu seluruh larangan nggak boleh lagi dijalankan. Kalau kesehari-harian hampir sama mas, sholat, kalaupun ada yang lain, kebanyakan jamaah itu kalau sudah umroh mereka membadalkan. Itu membadalkan keluarganya, atau bapaknya sudah meninggal, atau ada pamannya yang nggak mampu lagi untuk pergi ke tanah suci, itu boleh dibadalkan. Tapi kalau untuk orang sehat itu nggak boleh, karena kemungkinan yang sehat itu bisa berangkat umroh atau haji. Tapi kalau yang udah meninggal atau nggak bisa lagi untuk menjalankan ibadah haji atau umroh, itu boleh dibadalkan. Nah, kemungkinan jamaah haji itu melakukan itu. Kalaupun di lain itu mungkin melakukan yang sunnah-sunnahnya kayak sholat duha, memperbanyak beritikaf di masjid, kayak gitu paling. Memperbanyak doa yang pastinya, memperbanyak doa untuk dipantaskan untuk ke sana. Karena nunggu haji kan udah lama kan. Bahkan sekarang isunya itu haji itu bisa 24 sampai 25 tahun menunggu. Lama benar ya. Makanya ketika kami itu dipanggil, ya suatu keberuntungan lah, udah dipanggil Allah untuk ke Baitullah ya. Yang pastinya ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh ya. Jadi ketika sudah dipanggil, lebih banyak untuk ini sih, ibadah ya, yang emang harus nanti dikerjakan di situ. Apalagi yang pastinya fisik, karena haji ini kan fisik, lebih ke fisik. Karena apalagi ketika ritual haji, ketika ibadah-ibadah haji kayak dari hotel pergi ke Mina untuk mengambil tarwiyah, dari Mina mau ke Arafah. Saat itu Arafah itu kan di puncak-puncaknya haji kan, di Arafah itu di puncak-puncaknya haji, mereka meminta, memohon, yang tadinya mungkin yang sakit minta disembuhkan, yang mereka yang susah perekonomian dimudahkan, karena di puncak-puncaknya haji di Arafah itu kan. Jadi kalau ditanya apa persiapannya, sebenarnya lebih persiapan untuk memantaskan sih, sudah itu sama fisik yang pastinya. Kebiasaan di awal bener mas, sebelum masnya berangkat itu. Itu kan kalau tadi untuk persiapan mereka hajinya kayak gitu ya, yang mungkin bisa jadi membuat mas itu dipanggil lebih cepat daripada yang lainnya gitu. Nah, karena kan jelas kloter ada banyak kan orangnya, sehingga dari kelompok masnya ini dipanggil duluan. Mungkin ada sunah-sunah apa yang dilakukan kayak gitu nggak? Kalau itu kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Okay. Soalnya emang itu kan porsi ya, porsi keberangkatan. Karena setiap tahun itu berbeda-beda sistem kayak gitu. Okay. Mungkin ketika di 2012 itu, ketika kami daftar itu nunggu 10 tahun. Okay. Untuk nanti di 2000 berapa lagi, berapa tahun. Karena pernah ketika itu ketemu jamaah haji yang baru daftar, beliau itu kalau nggak salah berangkat 2036, daftar 2020 kalau nggak salah. Berarti 16 tahun. Ya, sekitar itu. Tapi ada juga info dari teman, katanya itu setiap provinsi itu beda-beda peraturannya. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, tapi kebanyakan itu 20 tahun, kebanyakan itu 20 tahun. Tapi itu tadi kembali ke jamaah haji ya, maksudnya kembali ke jamaah haji, ada emang yang langsung berangkat. Mungkin Allah memantaskan dia untuk pergi saat itu. Itu tadi mas, kayak lansia. Sekarang kan untuk lansia itu diprioritaskan untuk jamaah haji. Jadi ketika ada jamaah haji yang mungkin baru daftar 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba dipanggil untuk berangkat haji karena itu umur. Karena bagian lansia, mereka itu diprioritaskan untuk berangkat dahulu. Apalagi yang udah umur 80 tahun, apalagi di atas itu. Nah, dipercepat untuk berangkat. Tapi sekarang ada aturan dari pihak pemerintah, bagi yang lansia itu bukan cuma bisa melunaskan haji, tapi harus sehat. Itu harus sehat. Karena kebanyakan jamaah-jamaah sebelumnya itu banyak yang dalam tanda kutip pikun. Jadi harus dipandu terus itu, harus didampingi. Makanya sekarang itu harus benar-benar
yang lansia ini sehat walafiat. Jadi enggak pikun. Kalaupun pikun ya biasa, maksudnya dari segi badannya dia sehat, dari secara pemikiran juga dia mantap untuk menjalankan ibadah haji. Jadi ketika dia menjalankan ibadah itu enggak terlalu banyak ini menyusahi lah kayak gitu untuk yang jamaah-jamaah haji yang lainnya. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2024 ini untuk khususnya kloter kami ya, kloter 12, alhamdulillah untuk yang lansia itu kebanyakan yang sehat. Jadi sedikit yang kadang yang tersesat di jalan kayak gitu. Karena kan kebanyakan jamaah sebelumnya itu banyak yang sesat. Kalau walaupun di kloter 12 ini ada juga yang tersesat ketika di Mina, ketika berangkat ke Masjidil Haram nggak tahu lagi pulang kayak gitu. Itu misalkan ada yang tersesat, gimana cara nyarinya itu? Alhamdulillah ada petugas haji nanti. Petugas haji Indonesia di setiap lini itu ada. Kayak misal di Madinah itu ada petugas haji. Kami itu ada namanya terminal Ship Amir namanya. Nah itu itu jamaah Indonesia. Seluruhnya jamaah Indonesia, dan bus itu seluruhnya untuk jamaah Indonesia. Jadi di situ nanti ada petugas hajinya lagi, bagian transportasi. Nanti di Mekah itu ada juga petugas haji yang keliling memantau setiap jamaah haji, misal mungkin yang tersesat atau nggak tahu pulang jalan kayak gitu. Ya pasti nggak terlalu jauh gitu ya. Apa jauh kemarin? Dari hotel nggak itunya apa tersesatnya? Ada yang jauh, sampai berkilo-kilo ada itu. Bahkan kami itu ada yang setelah lempar Jumrah Aqobah ada yang sudah jalan sampai 12 kilo. Ya Allah. Jadi pulangnya di alhamdulillah ketika beliau mungkin udah capek jalan ya, alhamdulillah ketemu jamaah haji Indonesia. Nah jadi ketika ketemu jamaah haji Indonesia langsung itu disebar, karena kan setiap jamaah itu kan ada grup. Nanti grup itu nyampe di setiap kloter. Ini ada jamaah yang hilang. Tolong dipantau kayak gitu. Siap. Jadi seperti itu ya untuk ini. Jadi sudah ada pemandu-pemandu semua. Jadi alhamdulillah tujuannya supaya jamaah itu selalu terkoordinir dengan baik kayak gitu. Nah, jadi itu Pak Komster kayaknya makin seru ya pembahasan kita semakin ke sini. Jadi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi tentang topik ini ya, berkaitan dengan keberangkatan haji kemarin. Dari cerita ini semoga bisa kita ambil inspirasinya ya dari Mas Topik ya, bahwa saat kita memiliki niat untuk beribadah haji, insya Allah mudahkan jalannya gitu. Nah, Pak Komster, kita akan lanjut ngobrolnya, tetapi ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Ini ada informasi penting ya, jadi wajib didengerin gitu ya. Informasinya adalah buat kalian yang bingung setelah lulus ini mau kemana ya, sementara belum ada skill atau belum mau untuk kuliah ya, jangan risau, jangan galau ya. Kamu bisa menambah skill dulu di Polkomtek Batu Raja dengan ambil beberapa program yang bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas kalian, bahkan bisa menjadi sumber cuan. Apa aja programnya? Jadi programnya itu ada aplikasi perkantoran, desain grafis, content creator, ada digital marketing, desain website, dan juga web programming. Ada yang suka animasi, bisa juga di Polkomtek Batu Raja ada program desain animasi ya, atau buat kalian suka ngedit video bisa juga ada content creator tadi ya. Nah, semua program ini tadi yang saya sebutkan bisa diambil ya, paket durasi 2 bulannya. Jadi singkat 10 bulan dan juga bisa juga yang 1 tahun. Paling penting spesial dalam rangka back to school kali ini, kita akan bagi-bagi diskon senilai Rp400.000 untuk program Speak Out Bahasa Inggris. Dan tentunya ada 4 pilihan program, yaitu English for Kids, English for Family, English for Society, dan juga English for Professional. Udah buruan, tanya-tanya dan booking kelas sekarang ya di Polkomtek Batu Raja. Ingat, promo mau berakhir ya. Sebelum promo berakhir harus sudah daftar gitu maksudnya. Oke, Pak Komster, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mas Topiknya.
Oke. Nah, tadi ya kita udah ngobrol banyak seputar awal proses niat untuk menunaikan ibadah haji sampai ke proses daftarnya tadi ditawari oleh bapaknya, kemudian ada persiapan-persiapannya. Nah, di sini saya mau tanya untuk haji ya, masalah haji fokusnya. Mas Taufik, perbedaan antara haji dan umroh kan pasti ada bedanya gitu. Pasti ada bedanya. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Yang pastinya kalau orang haji itu pasti umroh. Oke. Kalau umroh pasti nggak ada haji, karena haji itu diambil ketika di bulan haji, di bulan Zulqa'dah. Setahu saya itu di bulan Zulqa'dah dan di bulan Zulhijjah, bertepatan ketika di Idul Adha. Itu perbedaannya salah satunya. Dan untuk ibadah haji ini sendiri yang pastinya ada khusus ya, ada khusus, maksudnya itu ritual-ritual yang khusus. Kan ibadah haji itu kan dari kami mengambil mengambil niat dari hotel, tarwiyah, Arafah, Musdalifah, kembali lagi ke Mina, melempar jumrah Aqabah, sudah itu tauf ifadah, rangkaian-rangkaian haji itu. Dan itu tidak akan dapat di mereka yang menjalankan ibadah umroh. Oke. Bedanya di sana ya? Bedanya di salah satunya di situ. Oke. Ketika haji kan ada wukuf di Arafah. Ya, ada. Pada saat wukuf itu apa yang dirasakan di sana? Situasinya gimana sih? Pengen tahu. Yang pastinya rame ya, rame. Sudah itu panas. Yang pastinya cuaca yang pastinya. Makanya selalu disebutkan ketika manasik itu salah satu yang harus dipersiapkan oleh ibadah jamaah haji itu fisik. Karena di Arafah itu kan puncak-puncaknya haji. Karena ada jamaah haji itu mereka menyendiri, pengen lebih khusyuk ya, maksudnya khusyuk untuk berdoa karena kan yang mustajab itu kan ketika di Arafah itu kan ketika sudah zuhur sampai menjelang maghrib, sebelum diangkut ke Muzdalifah. Nah, disitulah puncak-puncaknya haji, berdoa, meminta ampun, manja sama Allah, sampai menangis, sampai ya banyaklah apa yang diinginkan oleh jamaah haji. Dan itu hanya di puncak Arafah, Jadi setelah zuhur itu, jadi ketika di Arafah itu kan sholat wajib itu kan di jamak dan langsung dikosor. Nah, jadi nggak ada lagi waktu sholat untuk ketika asar. Jadi emang itu khusus jamaah haji itu berdoa. Ada yang mereka menepi sendirian, ada yang mereka itu cuman atapnya itu cuma kardus sendirian, sampai ada yang meninggal di Arafah itu karena saat itu panasnya 47, 48. Nah, di situ puncak-puncaknya mereka berdoa, ya Allah, ya minta apapun yang mungkin itu kembali tadi yang sakit minta disembuhkan, yang perekonomian minta dilancarkan, apapun yang mungkin yang belum ada keturunan dimudahkan ada keturunan kayak gitu. Mungkin yang ada orang tuanya lagi sakit mau minta disembuhkan kayak gitu, karena puncaknya haji itu di Arafah, puncak haji itu. Jadi mau merengek manja dengan Allah itu di saat itu. Minta sampai ya saya pun pribadi mungkin ada lebih 3 kali 4 kali nangis itu, walaupun di beda-beda waktu ya, di beda-beda waktu ketika meminta. Karena kan misal di waktu ini berdoa minta benar-benar nangis, sudah itu ada jeda untuk istirahat, sudah itu menyendiri lagi karena kan Arafah itu luas Arafah itu luas. Jadi mungkin ada yang nepi di situ, ada yang nepi di sana, ada yang sendirian di situ, ada yang mungkin suami istri berduaan meminta saling maaf-maafan kayak gitu. Nah, jadi ternyata banyak juga yang sempat meninggal di situ ya. Banyak itu. Nah, itu Mas Taufik menyaksikan? Ada yang menyaksikan langsung, ada yang ketika pulang mereka ada yang meninggal di trotoar. Banyak itu. Melihat? Ada yang trotoar disangka tidur, rupanya udah meninggal. Ditutup oleh kardus, pas dibangun nih
nggak bangun-bangun, rupanya nanti ada petugas dari Saudi bawa ambulan atau petugas Indonesia yang bawa ambulan, rupanya meninggal. Ya Allah. Jadi langsung dimakamkan di Langsung sana? dieksekusi di situ. Oke. Langsung dimakamkan, langsung diproses. Apalagi yang ini ya, jamaah yang lansia. Itu lebih rawan karena jadi cerita sedikit ya, yang untuk yang meninggal. Jadi ya qadarullah, kami ini kan sebenarnya orang tua kami ketika kami di situ, orang bapak saya meninggal di sini di Batu Raja. Kayaknya saya tahu kabar itu. Tahu kabar itu ya. Jadi kami itu masih di situ. Itu lagi di puncak-puncaknya haji. Orang tua kami meninggal ketika terakhir melempar jumroh nafal sani. Nah, jadi ketika maghrib di Saudi di Masjidil Haram sebelum azan maghrib bapak saya meninggal. Jadi jatuhnya di sini jam 10 malam kalau nggak salah. Iya, soalnya pada saat itu di waktu zuhur udah mulai rame di sini. Iya. Gitu. Jadi itu. Nah, jadi kembali ke jamaah yang meninggal itu banyak sampai dikabari berapa ratus kan yang meninggal, khususnya yang lansia. Karena kalau mau cerita yang meninggal itu sedih. Benar. Kenapa sedih? Ada yang mereka baru sampai suami istri suaminya meninggal, belum ritual haji ini, bahkan belum umroh. Tapi kan udah di hati mau niat haji dan umroh. Ada yang baru sudah tawaf ketika ketika putaran ke-7 suaminya meninggal. Ada yang setelah lempar jumroh Aqobah atau lempar di hari tanggal 11, 12, 13 ketika pulang ke tenda meninggal. Ada yang ketika kami mau pulang ke Indonesia, sehari sebelum kami pulang ke Indonesia ada yang meninggal. Jamaah Indonesia itu. Jamaah kami malah itu, jamaah kloter 12. Iya. Jadi sudah ada kayak pembekalan kayak gitu, maksudnya itu yang merasakan meninggal itu bukan cuma kami kayak gitu. Karena apalagi ketika kami di Hotel Albo itu banyak berita-berita dari provinsi ini meninggal, dari pihak sini meninggal, dari kabupaten ini meninggal, banyak itu info-info kayak gitu. Iya, Mas Taufik. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak itu ya. Semoga cita. Oke, di sini apa namanya? Saya dengar tadi dari ceritanya di dalam ibadah haji ini katanya Mas Taufik menjadi leader gitu ya katanya ya. Mungkin bisa diceritakan lah. Jadi alhamdulillah saya ditunjuk sebagai karom, ketua rombongan untuk jamaah haji. Jadi kami itu ada sekitar 11 atau 12 rombongan. Alhamdulillah saya diamanahkan di rombongan ketiga, ada regu 9, 10, 11, 12. Jadi satu karom itu megang 4 regu. Jadi yang rombongan 1 megang 1 sampai 4, 2, 5 sampai 8. Nah, alhamdulillah ketika di saya itu rombongan ketiga 9 sampai 12. Alhamdulillah. Ya itu tadi banyak ujian, cobaan ketika menjadi karom itu. Yang pastinya kayak rombongan itu ya makan atau hal-hal yang harus dikerjakan kayak dipanggil ketua kloter, mau rapat, info-info sekilas haji, atau mau berangkat ketika mau ibadah haji, atau nanti ada info mau ya selama aktivitas di situ lah kayak gitu. Nah itu nanti dipanggil itu karom dan karu. Untuk apa? Untuk tugas-tugas itu selama di situ. Ya banyak cobaannya lah pokoknya sesama jamaah itu. Karena selama di situ cobaan terberat itu sebenarnya bukan di ibadah-ibadah hajinya. Kayak misalkan sebelumnya kami itu kan dapat kabar ketika ritual haji itu kan nanti bus telat, minuman gak ada. Alhamdulillah di haji 2024 ini jamaah haji itu nggak kekurangan minum walaupun cuaca ekstrim. Alhamdulillah itu di situ tantangannya saya sebagai karom untuk melihat jamaah-jamaah tadi, karena kan kalau kloter nggak mungkin kan melihat seluruh jamaah, makanya dibagi tugas ada karom ada karu melihat jamaah haji biar lebih fokus gitu. Lebih fokus ya. Oke. Pada saat haji ya ada nggak cerita pribadi yang
secara pribadi ya dialami selama ibadah di sana, yang katanya ketika ibadah haji di tanah suci itu kita akan diberikan balasan atas apa yang sudah dikerjakan kita. Itu gimana menurut Mas Taufik? Itu banyak itu. Ada. Sebelumnya ada sebenarnya nggak ada sih Mas ya yang kayak gitu. Maksudnya itu emang itu sifat kita yang dari Indonesia. Emang itu maksudnya itu sifat kita jelek kita lah ya. Emang itu terbawa sampai situ. Tapi itu bukan semata-mata Allah ingin bukan aib kita. Bukan, bukan itu. Emang itu sifat jeleknya mereka dibawa di situ. Bukan Allah yang menampakkan, ada yang beritanya mereka nggak melihat Ka'bah. Nah iya. Sampai ada kan berita kayak gitu. Kalau saya meyakinkan nggak mungkin nggak bisa melihat Ka'bah itu. Nggak mungkin Allah itu menzalimi hambanya kayak gitu. Apalagi kan mereka yang dipanggil umroh dan haji itu kan pilihan, dan nggak seluruhnya mereka itu bisa berangkat haji kayak gitu. Apalagi sekarang kan haji itu pastinya nunggunya lama, yang pastinya, kecuali mereka yang mengambil haji plus atau haji furoda. Jadi kalau ada cerita mereka dibukakan aibnya, mereka yang buka aib mereka sendiri itu. Bukan Allah yang membuka aib mereka, tapi mereka yang buka aib mereka sendiri di situ. Terus terkait dengan tadi apa perbedaan yang haji plus sama prota tadi? Nah, kalau haji plus kan yang pasti biaya ya, yang pastinya. Yang pasti biaya. Kalau haji plus itu setahu saya pribadi itu masih nunggu sekitar 4 sampai 5 tahun. Plus itu. Itu haji plus. Kalau haji furoda itu bisa langsung berangkat dengan biaya ratusan juta tapi. Oke. Tapi harus hati-hati. Nah, ini yang harus jadi pembelajaran bagi jamaah lainnya untuk mengambil ini. Jangan sampai tergiur harga yang murah, mau berangkat cepat, rupanya nggak berangkat, tetap berangkat tapi tertahan. Kan banyak kemarin berita itu jamaah haji yang tertahan di Saudi. Rupanya mereka pakai visa yang nggak resmi. Tergiur harga murah, rupanya nggak resmi, bukan pakai visa haji, sampai yang harus ada dipulangkan, malah ada yang kena denda, kayak gitu. Jadi jangan sampai tergiur yang dengan harga murah, pengen ibadah cepat, rupanya bukannya ibadah malah dipulangkan ke Indonesia. Iya. Jadi itu juga merupakan tips ya untuk para komster ya yang ingin mengambil paket ya, paket untuk berangkat berhaji ya, harus tetap hati-hati, jangan terlena dengan bayar untuk haji dengan biaya yang murah ditawari dengan berangkat yang cepat gitu, karena biasanya memang ada biaya, ada waktu juga gitu ya, karena seperti itu. Oke Mas Taufik, kita udah agak jauh nih ngobrol mengenai haji. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau dibahas mengenai foto. Nah, jadi kami udah punya beberapa foto. Nanti akan ditampilkan di Smart TV kita di sini. Untuk kemudian nanti silakan Mas Taufik sedikit bercerita lah tentang foto itu. Oke, mungkin kita lihat dari foto yang pertama. Masya Allah. Oke, mungkin boleh ceritain Mas Taufik. Nah, ini alhamdulillah ini ketika di Madinah ini. Oh iya. Di Madinah di Museum Alamudi. Nah, di sini ada sejarah kayak ada pedang-pedang ini, ada senjata-senjata, mungkin senjata-senjata dulu perang ya. Salah satunya ada juga peninggalan orang terdahulu lah mungkin di situ. Nah, di sini di Museum Alamudi. Oh, itu di atas itu ya? Ya, Alamudi Museum Madinah. Ini kalau nggak salah dekat Bukit Uhud. Di dekat Bukit Uhud. Jadi ini pakaiannya dari sana kita disuruh pakai. Boleh. Ini malah nih moto yang nunggu. Nunggu tempat wisata. Ini patung ya. Itu patung. Jadi ada di Alamudi Museum Madinah. Ini setelah haji. Ini setelah haji. Oh, berarti intinya di awal tuh kita prosesi haji selama beberapa hari itu? Kalau haji itu kan sebenarnya sebentar. Haji itu kan paling 5 hari 6 hari. Selebihnya? Selebihnya itu ibadah, ritual ibadah yang lain, yang maupun wajib maupun yang sunnah. Jadi ini intinya di luar waktu itu ya? Ini udah di Madinah ini. Jadi Madinah, oke. Mungkin next. Ini gimana? Nah, ini ketika mau ngambil tawada. Jadi tawada itu tahu perpisahan. Tahu perpisahan mau meninggali kota Mekah. Nah, ini kalau nggak salah udah selesai nih.
udah selesai tawaf ini, ngambil foto ini, soalnya mau perpisahan kan, mau meninggal di kota Mekah ini, kalau nggak salah mau menjelang maghrib ini, menunggu waktu maghrib. Sholat di istirahat dulu ya. Istirahat dulu, emang karena ini kalau nggak salah besoknya mau berangkat ke Madinah. Besok mau berangkat Madinah, jadi mau dipuas-puasin dulu lah di Masjidil Haram. Oke. Nah, ini salah satu momen juga ini ketemu Syafiq Reza Basalama. Ini kalau nggak salah ketemu beliau di bangunan baru di sekitaran Masjidil Haram. Emang ini saya cari beliau ini, malam saya cari itu melalui Instagram beliau itu, mencari beliau ini. Alhamdulillah ketemu. Beliau kalau nggak salah haji furoda, membawa haji furoda itu ada sekitar hampir 100 jamaah. Tapi mereka ini cuma sebentar, kayak umroh, cuma 13 hari. Jadi ketika kami sharing masalah haji dengan jamaah beliau, ketika saya bilang kami haji reguler selama 40 hari, sempat terkejut mereka itu. Wih, lama ya katanya. 40 hari, kami cuma 13 hari kayak gitu. Pulang katanya. Iya. Oke, ini Ustadz Riza ya. Syafiq Reza Basalama. Syafiq Reza Basalama. Lanjut. Nah, ini di kampus UIM, Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah di jamaah kami itu ada yang anaknya kuliah di sini. Ada. Dan beliau belum pulang saat itu. Ini kan jadi untuk mahasiswa Islam Madinah ini ada jadwal pulang untuk di musim panas. Karena orang tuanya lagi haji, dia nggak pulang. Jadi ditemuinya di Madinah. Oh iya, sekalian ya. Sekalian. Nah, ini kami ke kampusnya ini mau ngambil barang-barangnya, mau pulang ke Indonesia. Jadi beliau itu pulang duluan sebelum kami. Kalau nggak salah yang kuliah ini pulang tanggal 5, kami tanggal 7. Nah, diajaklah ke sini. Sekalian pengalaman ya. Sekalian pengalaman ya. Sekalian berdoa, kami minta dengan Allah supaya walaupun minta keturunan kita ke sinilah kayak gitu, kuliah langsung ke Universitas Islam Madinah. Oke. Ada lagi? Karena nggak mudah kuliah di sini. Benar. Nggak mudah. Yang pastinya kalau sudah kuliah di sini, Allah mudahkan seluruhnya. Kayak pulang pergi ke Indonesia, pulang lagi ke Madinah, sudah itu ada fasilitas. Sudah itu dapat juga uang saku dari pemerintah Saudi. Masya Allah, fotonya. Jadi pengen ke sana ini. Semoga Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan kayak gitu. Karena kayak gini Mas, saya pernah bilang sama jamaah kayak gini. Kalau mau memantaskan ya, atau sebenarnya sih kalau layak semua sih haji dan umroh itu. Kalau dibilang pantas, seluruhnya pantas untuk setiap muslim. Cuman pernah saya bilang sama jamaah itu, kalau kita sudah dipanggil ke sini, berarti Allah tuh menyatakan kita mampu ibadah ini. Karena banyak jamaah Indonesia itu kan kembali yang lansia tadi Mas ya. Banyak yang lansia itu, kalaupun mereka nggak bisa menjalankan ibadah itu, ada solusinya kayak gitu. Baik mereka nggak bisa jalan, mereka bisa di ambulan. Jadi ibadah mereka itu di dalam ambulan, tetap harus jalan ibadah haji itu. Nggak bisa nunggu besok, karena kan Arafah itu kan hari itu. Nggak bisa besok kayak gitu. Jadi kalaupun dia nggak bisa jalan, nggak mampu lagi jalan atau sakit terbaring, itu ada ambulan nanti yang bantu mereka untuk misal ke Arafah, mereka ke Arafah. Makanya kami kemarin khusus lansia itu atau khusus yang pendamping itu ada program murur. Jadi ketika di Muzdalifah mereka nggak turun, tapi tetap mabit ketika di Muzdalifah. Jadi mereka stop dulu, mabit berapa jam atau udah lewat tengah malam, sekitar jam 1 jam 2 berangkat ke Mina. Jadi ada upaya-upaya untuk mereka yang katanya kayak nggak mampu berangkat haji. Insya Allah Allah mampukan kayak gitu. Insya Allah Allah mampukan. Ya solusinya itu tadi. Ada yang mungkin jangan sampai lah di kita ya
mereka pakai ambulan atau mereka cuma diam di bus kayak gitu. Oke, oke. Yang pasti ada banyak cara lah ya. Banyak cara. Banyak cara. Kalaupun ada kan, alhamdulillah saya kan ada juga diamanahkan untuk ngelempar jumroh ya kemarin kan. Alhamdulillah. Walaupun nggak mampu ngelempar boleh diwakilkan. Oh, bisa juga. Oh, bisa itu. Tapi selain itu nggak bisa. Nah, tapi kalau untuk ngelempar boleh diwakilkan kayak gitu. Oke, oke. Jadi upaya Allah untuk memudahkan itu banyak, usaha yang untuk Allah mudahkan untuk jamaah haji untuk menjalankan ibadah haji itu. Oke, oke. Jadi banyak juga cerita yang di sana ya kalau kita udah menjalani ibadah itu. Jadi harusnya kalau udah ke sana ya kendala apa yang kita hadapi untuk beribadah udah nggak ada jadi alasan gitu. Iya, nggak ada alasan. Misal banyak jamaah itu kan cuma di hotel. Karena kan untuk Masjidil Haram itu kan mau dia sholat di Masjidil Haram langsung, mau dia sholat di hotel atau di jalan tetap dihitung 100.000 pahala. Karena di tempatnya itu kan masih Di tempat radius Masjidil itu. Haram, masih di Masjidil Haram. Oke. Kayak gitu. Iya. Jadi jangan bersedih lah kayak gitu. Jangan bersedih kalau sudah sampai sana. Ayo dapat pahala nggak kayak gitu? Insya Allah dapat itu, insya Allah. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi Mas untuk pembahasan ini. Selain ibadah di kota suci itu ada tempat bersejarah lainnya yang pasti dikunjungi, sempat dikunjungi. Salah satunya tadi ada Madinah gitu ya. Madinah. Ada Madinah kan? Kita Mas mengunjungi museum tadi. Nah, ada nggak tempat lainnya yang sempat dikunjungi di sana? Ada. Kayak Masjid Kuba. Itu kan masjid pertama ya. Masjid pertama kali Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi. Jadi kan kalau kata Rasul itu kan siapa yang berwudu dari rumahnya sudah itu mereka mendatangi Masjid Kuba, mereka mendapatkan pahala seperti umroh. Mereka yang sholat 2 rakaat mereka mendapatkan pahala seperti umroh. Oke. Jadi salah satu selain kami mendatangi Masjid Nabawi, Masjid Kuba, dan ada masjid lainnya juga sih yang kami datangi itu sebenarnya. Tapi yang mendapat keutamaan, salah satu keutamaan pahala yang besar itu di Masjid Kuba. Oke. Kemudian sempat megang Hajar Aswad. Nah itu alhamdulillah belum tersampaikan untuk memegang, karena kayak gini Mas. Ketika memegang Hajar jadi Aswad. kan memegang Hajar Aswad ya. Jadi kan Rasulullah itu kan mengajarkan kita sebagai hambanya, sebagai pengikutnya itu kan ketika mau menjalankan umroh, kalau ketika sudah berhadapan dengan Hajar Aswad itu kan kalau nggak bisa kalau nggak bisa nyium boleh memegang. Sampai Rasulullah itu kan menempelkan tongkatnya. Nah, kalau nggak bisa sama sekali boleh melambaikan tangan sampai Bismillah Allahu Akbar. Oh iya. Jadi Karena nggak harus megang ya? Nggak harus megang atau karena kayak gini nggak mudah nyium Hajar Aswad itu. Karena saya ada prinsip kayak gini Mas. Hajar Aswad itu kan sunnah. Ya bukannya kita mau meninggalkan sunnah, bukan. Tapi banyak hal mudaratnya juga ketika mau mencium Hajar Aswad itu. Pertama, di situ rame. Belum lagi lawan kita itu badannya besar, apalagi dari Afrika, dari negara-negara lain yang badannya besar itu kan. Nah itu saya ada prinsip jangan sampai terpikir oleh saya itu kalau enggak mencium Hajar Aswad seakan-akan ibadah lain itu enggak afdol. Nah saya ingin ditakutkan dengan jamaah lain itu kalau enggak nyium Hajar Aswad nanti enggak afdol ibadah lain, enggak. Karena banyak mudaratnya juga ketika menyium Hajar Aswad itu. Yang pastinya kalau enggak kita yang disakiti, kita menyakiti orang. Iya, desa-desaan tadi paling enggak minimal itu. Jadi kalau saya itu hampir itu ada di mana momen itu hampir mau mencium Hajar Aswad. Qadarullah ihram saya yang di atas ini lepas. Lepas, alhamdulillah untuk masih bisa diambil. Kayak gitu. Nah, jadi ketika ihram itu lepas, saya itu langsung udah ini nggak bisa lagi ini. Lewat ini. Kalau enggak saya menyakiti orang, kalau enggak kita menyakiti orang kayak gitu. Jadi sudahlah. Lari dari situ. Oke. Jadi selama di sana atmosfernya gimana perasaannya ketika udah muter kan itu? Muter. Itu gimana sih rasanya kalau di sana tuh? Yang pastinya seneng ya.
senang, sedih. Ada pasti ya. Ada itu pastinya. Karena saya pun ketika baru melihat Ka'bah ini udah bergetar badan, merinding badan Oke. itu. Ketika karena kan kami itu kan membaca talbiyah itu kan dari hotel sampai kami sebelum memutari Masjidil Haram, Ka'bah, itu membaca talbiyah terus kan. Nah, berhenti ketika melihat Ka'bah kan. Nah, di situ mulai. Jadi cerita sedikit kalau ketika selama umroh dan haji, ketika kami tawaf 7 keliling, itu kan harus ekstra fokus. Jangan sampai lebih. Kalau lebih nggak apa-apa. Ini kalau kurang. Ini kurang. Kalau kurang. Makanya kalau saya pribadi, tips dari saya ya, salah satu tips dari saya, setiap putaran itu beda zikir. Nah, jadi misal putaran pertama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Nanti berdoa, minta apa yang mau diminta. Nanti pas di putaran kedua beda lagi zikirnya, atau itu beristighfar, atau itu bertasbih segala macam. Nanti putaran ketiga beda lagi. Putaran keempat sampai ketujuh beda-beda itu. Oke. Biar nggak lupa putarannya. Ada yang mereka itu tipsnya pakai tasbih. Jadi ketika putaran pertama dimainkan tasbihnya 1 sampai ke 7. Iya. Ternyata pengalaman di sana juga luar biasa kayak gitu ya. Perasaannya juga pasti baru ngelihat aja gitu. Udah kan, nangis. Udah nangis karena tadi kesempatan yang diberikan ke sana ya nggak semua orang bisa dapat. Oke. Mengenai haji tadi, sekiranya kan pasti ada biaya yang harus dipersiapkan gitu tadi ya. Ini mungkin kita perlu memberikan informasi kepada Pak Komster, kira-kira untuk biaya haji itu berapa dan itu harus diansur setiap tahun gitu ya. Jadi untuk biaya haji ya. Biaya haji itu ketika 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu itu wajib jamaah haji untuk bayar porsi sebesar 25 juta. Pertama kali? Oke. Ada setoran sebesar 25 juta. Nah, sebelumnya itu pernah sharing sama ibu, sebenarnya jamaah haji itu tetap 25 juta, nggak ada tambahan. Dulu. Nah, sekarang ketika dipanggil untuk berangkat haji, rupanya ada pelunasan yang diserahkan kepada jamaah haji. Nah, sebelumnya itu nggak ada itu. Ya, dan itu sudah dijelasi oleh pihak Kementerian Agama. Sudah dijelaskan kenapa harus ada penambahan. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Itu dijelaskan oleh pihak Departemen Agama. Karena ada kendala-kendala yang lain lah kayak gitu. Karena sebelumnya itu haji reguler ini kenapa nggak ada penambahan? Karena dibantu oleh pemerintah. Itu. Nah, karena sekarang ini kan mungkin yang lain itu naik segala macam. Nah, dilibatkanlah ke jamaah haji untuk pelunasan. Oke. Kalau nggak salah di tahun ini sebesar 27 juta. Itu untuk rinciannya? Harus langsung. Harus Langsung. Karena finish pelunasan haji itu bukan ketika pas daftar pelunasan nanti 10 tahun ke depan sekian ya, tidak. Itu pelunasan itu ketika kami mau berangkat baru dikasih tahu sebesar ini. Karena kan itu dirapatkan berapa pelunasan haji itu. Kayak gitu. Oke. Jadi 27 juta sekian. Oke. Untuk satu orang. Oke. Nah, dari haji yang sudah dilakukan oleh Mas Taufik serta keluarga, kira-kira perubahan apa yang sudah dirasakan ketika sebelum berangkat haji dan setelah berangkat hajinya itu? Yang pastinya dari sifat ya. Oke, ada sifat tadi ya, cerita tadi ya. Dari sifat. Karena kan makanya kebanyakan orang haji itu kan salah satunya perubahan sifat ya. Tapi ada juga yang sifatnya tidak berubah-ubah, ada juga kayak gitu. Tapi yang pastinya sifat. Maksudnya kembali haji tadi ya. Haji itu kan Allah pilih untuk mereka, untuk sampai kayak Ramadan lah. Pembekalan.
Makanya di bulan Ramadan itu kan kita harus banyak sabar segala macam. Nah itu ya, makanya saya bilang kalau sama jamaah itu, kita yang ibadah haji ini bukan cuman sholat, sudah itu menjalankan ibadah haji, harus belajar kita di sini, belajar adab gimana ketika menghadapi orang, sudah itu menghadapi keluarga segala macam. Karena ya itu tadi, harus ada yang berubah. Jangan sampai ada kata-kata, oh ini pembawaan diriku, jadi aku tidak bisa ngubahnya. Tak mungkin, karena sekelas Umar bin Khattab pun yang pernah ingin membunuh Nabi pun bisa berubah. Kayak gitu. Jadi harus banyak belajar ketika haji itu. Ibadah haji, ibadah umroh, harus dapat pembelajaran dari situ. Yang pastinya sabar yang harus banyak dipelajari di situ. Sudah itu amarah, walaupun masihlah terbawa-bawa kadang-kadang, tapi harus diubah. Itu emang harus diubah ya, walaupun nggak menjalankan ibadah haji dan umroh, emang harus diubah kayak gitu. Emang harus diubah. Oke. Terus terakhir, Mas Taufik, pesan apa yang ingin Mas Taufik sampaikan kepada seluruh jamaah yang mungkin ingin dia berkeinginan untuk bisa berangkat haji tapi belum bisa untuk berangkat? Gimana kira-kira pesannya untuk yang motivasi ya? Pesan dari saya ya. Iya. Pesan dari saya khususnya yang jamaah haji khususnya 2025 lah ya. 2025 atau untuk selanjutnya yang pastinya sabar. Itu kata yang nggak pernah lepas itu. Harus sabar, sudah itu harus ikhlas, sudah itu cobaan apapun yang terjadi yang ketika kita menjalankan ibadah haji baik umroh, bismillah kayak itu. Bismillah, minta sama Allah, yang punya ini kan Allah, yang memanggil pun Allah. Makanya arti dari labbaik Allah itu kan, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Berarti kan Allah langsung memanggil orang haji ini, dan itu harus kita ambil kayak itu kan, mau tidak mau kita harus ambil dan harus kita jalankan kayak gitu. Jadi ya jangan sampai kita banyak mengeluh di situ. Apapun yang harus dikeluhkan harus semangat kayak gitu, karena Allah nih ganti ibadah ini dengan pahala yang tidak mungkin kita dapatkan di negara manapun. Maupun kita 100 kali sholat di negara manapun, itu nggak bakal didapatkan kayak itu, nggak bakal sama pahalanya ketika orang yang menjalankan ibadah umrah dan haji. Nggak bakal sama. Jadi manfaatkan betul-betul, jangan sampai mengeluh lah. Kalau dikatakan mau sempurna mungkin susah ya menjalankan ibadah haji dan umrah itu, tapi minimal kita berupaya, nggak ada pelanggaran kayak itu. Misal kita sampai situ melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu, karena banyak jamaah haji itu banyak, mungkin termasuk saya juga melakukan pelanggaran kayak gitu. Misal banyak yang mereka di situ, maaf tanda kutip, meminta-minta segala macam, dan itu jangan sampai terjadilah kayak gitu. Karena sayang, kita ini udah capek-capek, udah nangis-nangis di situ, memohon ampun segala macam. Kalau bisa kami nih jamaah yang sudah pulang nih mau berangkat lagi kayak gitu. Rindu kadang-kadang. Kalau membicarakan Mekah Madinah itu, kalau mengatakan rindu itu, kalau boleh nangis kayak gitu. Maksudnya tuh, tapi harus dimanfaati. Jangan sampai cuma rindu, tapi banyak pelanggaran yang kita lakukan di situ. Nah, jadi pesan pribadi ya untuk mereka mau menjalankan ibadah haji, semaksimal mungkin menjalankan itu. Jauhkan yang sifat-sifat mau membicarakan orang segala macam. Jauhkanlah itu sifat-sifat kayak gitu. Walaupun di sifat pribadi pun ada juga sebenarnya di situ, tapi sebisa mungkin direm, ditahan betul-betul kayak gitu. Iya. Jadi sabar, harus sabar. Tetap sabar, itu yang paling utama tuh, sabar itu. Berarti itu prinsip ya, prinsip yang dipegang sama Mas ini. Ada nggak prinsip lainnya ya yang Mas pegang untuk bisa lancar ya dalam menjalani kehidupan saat ini, apalagi dalam bisnis? Itu mungkin pertanyaan terakhirnya. Kalau prinsip saya ya, apalagi saya pedagang ya, pedagang pengusaha. Terus saya ini
Ini dari mana? Dari dagang ya. Dagang ya, bisnisnya. Bisnis dari bisnis ya. Kalau kayak saya ini. Apalagi sekarang ini kan pasaran perdagangan ini kan ya kadang rame, kadang sepi. Tapi suatu hal kan Rasul tuh kan selalu ngajari jangan selalu melihat ke atas kan. Jadi saya tuh ya kalau ngeluh itu wajar, itu sudah sunatullah sih. Kalau hamba itu ngeluh segala macam. Tapi ingat di bawah kita itu masih ada kayak gitu. Jadi ketika pernah saya itu di toko itu sepi, mungkin baru dapat berapa kayak gitu ya. Mulai ngeluhnya itu ya Allah dapat sekian. Tapi ketika ada kayak pengemis, nah itu kadang kan terbesit kok ngeluh ya gitu. Kok ngeluh. Jadi ada di bawah kita itu masih ada yang lebih susah kayak gitu. Dan sudah itu mas ada prinsip saya itu kalaupun sepi hari ini, mungkin Allah tuh ganti besok. Iya. Kayak gitu. Kalaupun rame hari ini, besok sepi, berarti Allah tuh bantu kemarin untuk nutupi yang hari ini. Oke. Kayak gitu. Jadi berusaha jangan sampai ngeluh itu yang selalu dihindari itu. Karena takutnya tuh nggak bersyukur ya. Benar. Jadi memang harus melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Jangan terus melihat ke atas. Karena di bawahnya masih ada yang mungkin katakanlah lebih susah daripada kita kayak gitu. Gitu. Kayak gitu. Bersyukur karena ya itu tadi kalau dikatakan susah-susah, kayaknya hidup aku ini tidak terlalu susah-susah bener kayak gitu. Iya, bener. Dibandingkan yang lain kayak gitu kan. Makan masih makan, anak masih bisa disekolahkan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari cerita Mas Taufik ini ya mengenai haji dan juga motivasinya. Dan ternyata nggak terasa kita ngobrol kayak gini udah lama. Jadi Pak Komster, nggak terasa kita udah di penghujung acara di kesempatan kali ini ya. Hari ini kita dapat banyak banget pengalaman, banyak banget cerita dari bintang tamu kita yaitu Mas Taufik ini. Semoga ya bisa membuat kita semakin semangat dalam menunaikan ibadah ya, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji, untuk bisa berkunjung ke Mekah gitu ya. Nah di sini teman-teman, Pak Komtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan podcastnya di setiap hari Kamis jam 10. Terima kasih juga kepada Mas Taufik sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Mohon maaf ya. Makasih juga. Ya. Sudah itu boleh promosi sedikit? Oke, monggo. Nah, jadi bagi teman-teman khususnya muslim ya, khusus muslim yang ingin mencari informasi toko sedikit, mau mencari pakaian muslim dari anak-anak sampai dewasa, orang tua, atau yang mereka yang ingin berangkat umroh dan haji, boleh langsung mampir ke toko AA Muslim. Bertepatan di Pasar Baru di depan Bakso Sukawati Batu Raja, sama di Pasar Atas di sebelah toko Enggano. Oh, ada dua cabang ya. Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman, itu untuk toko dari tempat Mas Taufik, ada AA Muslim, ada di Pasar Baru dan di Pasar Atas. Ya, teman-teman bisa kunjungi di sana. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Taufik sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Palkomster semua, ya langsung saja kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Wahid Saputra dan narasumber kita Taufik Atialo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.